Bacaan Alkitab di ibadah Natal Rukun Nusa Utara mahasiswa IAKN Manado ini ditentukan dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita mulai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Natal sering diidentik dengan rumah. Natal sering diidentik dengan pulang kampung. Natal diidentik dengan meja makan keluarga. Namun bagi banyak mahasiswa, Natal justru dirayakan jauh dari rumah. Natal justru dirayakan di tanah rantau, jauh dari orang tua, jauh dari kenyamanan yang dikenal pada umumnya. Menjadi mahasiswa yang merantau tentu saja merupakan suatu fase yang penuh warna, namun fase itu menantang. Fase yang penuh warna, namun menantang. Di satu sisi ada kebebasan, tetapi di sisi lain ada kesepian. Bagi mahasiswa, tanah rantau itu tidak selalu ramah. Ada kecemasan, ada tekanan akademik, ada kesepian, bahkan ada rasa takut akan masa depan. Mau lanjut ini studi atau enggak? Berhenti di sini atau tetap berjuang? Di tengah hiruk pikuk kota, ataupun di dalam kesunyian kamar kos, kita sering bertanya, di manakah sukacita sejati saat kita jauh dari rumah? Adegan tadi memperlihatkan pertanyaan itu. Di manakah sukacita sejati saat kita merayakan Natal jauh dari rumah? Yang ada adalah air mata kerinduan. Kerinduan terhadap apa? Kerinduan terhadap suasana, kerinduan terhadap meja makan keluarga, kerinduan terhadap rasa nyaman di dalam lingkup keluarga. Dalam situasi seperti itulah firman Tuhan saat ini berbicara dengan sangat kuat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal adalah kabar bahwa sukacita Allah tidak mengenal batas tempat. Tidak mengenal batas tempat. Baik di rumah maupun di tanah rantau, sukacita Allah tidak mengenal batas tempat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam konteks bacaan kita saat ini, kabar Natal itu pertama kali disampaikan bukan di istana. Berita Natal itu tidak disampaikan pertama kali di istana atau di tempat-tempat yang megah. Tetapi kabar Natal itu pertama kali disampaikan di padang. Pertama kali disampaikan di padang. Bukan kepada orang terpandang, melainkan kepada gembala-gembala, yakni orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang terpinggirkan. Itulah para gembala. Di padang.
Para gembala hidup di ruang terbuka. Mereka jauh dari rumah. Mereka berjaga di malam hari. Mereka akrab sekali dengan ketidakpastian dan mereka dekat sekali dengan rasa takut. Sangat dekat dengan rasa takut. Situasi mereka tidak jauh berbeda dengan kehidupan para perantau. Jauh dari rumah dan sangat dekat dengan rasa takut dan rasa cemas. Mereka memiliki kemiripan dengan para perantau. Para perantau itu diidentik dengan berjaga, bertahan, berharap. Itulah para perantau. Sehingga tidak salah kalau Ruku Nusa Utara memberi judul Sukacita yang Menyapa di Tanah Rantau. Anak rantau itu selalu diidentik dengan berjaga, selalu diidentik dengan bertahan, selalu diidentik dengan berharap. Berjaga, bertahan, berharap. Kalau habis roti, tinggi di tampak kau sebelah. Rukun Nusa Utara tadi sudah mau menunjukkan bahwa ini wadah kita bersama. Ini wadah di mana anak-anak rantau terhimpun untuk saling berjaga, terhimpun untuk saling bertahan, terhimpun untuk saling berharap kepada Tuhan. Justru kepada orang-orang yang seperti itulah malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Dalam frasa Yunani, jangan takut itu adalah me pobeste. Ini adalah bentuk perintah present imperatif yang berarti berhentilah hidup dalam ketakutan atau jangan terus-menerus ada dalam rasa takut itu. Berhentilah hidup dalam ketakutan atau jangan terus-menerus hidup di dalam rasa takut itu. Di sini malaikat tidak sekedar menenangkan para gembala, tetapi mengajak mereka meninggalkan pola hidup yang dikuasai oleh ketakutan. Pola hidup yang dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudara, perintah jangan takut ini langsung diikuti dengan alasan teologis, yakni sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Tidak berhenti pada perintah jangan takut, tetapi malaikat mengikuti dengan alasan sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Alasan teologis ini memberi arti bahwa ketakutan manusia dihadapkan pada Injil, ketakutan manusia dihadapkan pada kabar baik tentang kelahiran juru selamat, manusia berada pada suasana takut. Itu berarti Natal pertama-tama berbicara tentang Allah yang datang menghancurkan rasa takut manusia akan dosa, menghancurkan rasa takut manusia akan hukuman, dan menghancurkan rasa takut manusia akan masa depan yang cerah. Allah hadir untuk menghancurkan rasa takut manusia itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti para gembala yang terkejut oleh cahaya kemuliaan Tuhan, mahasiswa perantau pun sering dikejutkan oleh realitas kehidupan. Mahasiswa perantau sering takut tidak mampu mengikuti perkuliahan. Mahasiswa perantau sering takut gagal memenuhi harapan orang tua. Mahasiswa perantau sering takut soal biaya hidup dan soal masa depan. Mau lanjut atau nyanda? Mau berjuang atau mau berhenti? Mahasiswa perantau sering berada pada ketakutan itu. Ketakutan ini tentu bukanlah tanda iman kita lemah, bukan. Melainkan tanda bahwa seseorang sedang melangkah keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman, bini nak bobokan di dalam keluarga, keluar dari situ. Kamu akan ada di dalam zona di mana pertarungan itu harus dimulai. Kabar Natal disampaikan kepada para gembala saat mereka sedang atau sementara bekerja, bukan saat mereka sementara santai. Bukan saat semuanya berada dalam keadaan tenang, bukan.
tetapi kabar Natal itu disampaikan di saat mereka sementara bekerja. Demikian juga dengan mahasiswa perantau. Firman Tuhan ini tidak datang setelah semua masalah selesai. Akan tetapi datang di tengah perjuangan-perjuangan sang perantau yang tangguh di kampus IAKN Manado yang terhimpun di dalam wadah Rukun Nusa Utara. Jangan takut, berarti Tuhan hadir lebih dekat dari jarak rumah yang kita tinggalkan. Meskipun rumah sudah ditinggalkan, tetapi Tuhan hadir lebih dekat daripada jarak rumah yang ditinggalkan. Kata jangan takut diikuti dengan janji kesukaan besar. Dan bagi mahasiswa perantau, kesukaan itu hadir saat mereka tetap setia belajar meskipun merasa lelah. Kesukaan besar itu akan ada di sana. Kesukaan itu hadir saat mahasiswa itu berani melangkah, berani berjuang hari lepas hari. Kesukaan itu hadir saat mereka percaya bahwa Tuhan sedang membentuk karakter dan saat mereka menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan itu sendiri. Jangan takut. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan, Sang Pengendali kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti para gembala yang akhirnya melangkah menuju ke Betlehem, maka mahasiswa perantau pun dipanggil untuk melangkah di dalam iman menuju masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Di tempat perantauan kita ditempah. Di tempat perantauan kita belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang berdiri teguh, berdiri tegar di kakimu sendiri. Belajar berjuang menggapai cita-citamu. Laksana para gembala yang akhirnya melangkah menuju ke Betlehem. Mahasiswa perantau pun dipanggil untuk melangkah dalam iman menuju masa depanmu yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini mungkin statusmu sebagai mahasiswa. Besok kita tidak tahu kita akan menjadi seperti apa. 10-15 tahun ke depan mungkin teman-teman akan menjadi dosen IAKN Manado atau dosen di kampus mana. Atau mungkin teman-teman 10-15 tahun atau beberapa tahun ke depan mungkin teman-teman akan menjadi seorang pembicara yang tangguh, yang hebat di atas mimbar seperti ini. Jadi seorang pendeta. Atau mungkin teman-teman menjadi seorang pegawai negeri di sekolah-sekolah. It's okay, silakan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan yang mengatur. Tugasmu sekarang adalah berjuanglah di tanah rantau. Berjuang, berkaryalah di tanah rantau. Sebab segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 mengingatkan kita selaku mahasiswa perantau bahwa Tuhan tidak hanya menunggu di rumah asal kita. Tuhan tidak hanya menunggu di rumah asal kita. Tuhan tidak hanya ada di rumah asal kita dengan penuh kenyamanan itu, tetapi juga Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita di tanah rantau yang penuh dengan perjuangan ini. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjuangan kita masing-masing. Sekali lagi saya menutup Natal Yesus Kristus Rukun Nusa Utara ini dengan Injil Lukas pasal 2 ayat 10 bahwa Tuhan tidak hanya ada di rumah dengan rasa nyamanmu, tetapi Tuhan ada di tanah rantau berjuang bersama-sama denganmu untuk menuju ke Betlehem milikmu sendiri, menuju ke dalam suasana shalom milikmu sendiri untuk masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat menerima sukacita yang menyapa tanah rantau. Amin.